Saudara Jenderal TNI Dr. Hamuldoko, MSc, dan sebagai pemohon pada waktu itu, dan Saudara Dr. Hewan Joni Allen Marbun. Permohonan pengesahan hasil KLB tersebut terkait dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat. Tata cara pemeriksaan dan atau verifikasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan partai politik. Pada tanggal 16 Maret 2001, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat dari Saudara Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Hamuldoko MSc dan Dr. Hewan Joni Allen Marbun MM tertanggal 15 Maret 2021 nomor 01/DPP titik PD garis datar 06 garis miring 3 Romawi garis miring 2021 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021. Dari pemeriksaan dan atau verifikasi tahap pertama, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat nomor AHU.UM.01.01 tanggal 11 Maret 2021 yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB Deli Serdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan. Terkait surat ini, pihak penyelenggara KLB Deli Serdang pada tanggal 29 Maret menyampaikan beberapa tambahan dokumen. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 34 tahun 2017 tersebut telah memberi batas waktu yang cukup atau 7 hari untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dimaksud. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tidak disertai mandat dari Ketua DPD DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halauli. Perlu kami tambahkan bahwa ada argumen-argumen yang disampaikan kepada kami tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Kami menggunakan rujukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terdaftar yang telah disahkan, dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 yang lalu. Ada argumen-argumen tentang anggaran dasar tersebut yang disampaikan oleh pihak KLB Deli Serdang. Kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan. Jika pihak KLB Demokrat, KLB Deli Serdang merasa bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga tersebut tidak sesuai dengan undang-undang partai politik, silakanlah digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan kami, seperti kami sampaikan sejak awal, bahwa pemerintah bertindak objektif, transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini. Oleh karenanya sekali lagi, sebelum kami tutup, kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah
menyatakan campur tangan, memecah belah partai politik. Demikian yang kami sampaikan dan kami minta arahan dan kalau ada statement yang disampaikan Pak Menko. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menkumham, Dirjen AHU, Deputi 3 Bidang Hukum HAM Kemenko Polhukam. Saya singkat saja. Dengan demikian, maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai, berada di luar urusan pemerintah. Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi. Murni itu soal hukum dan sudah cepat gitu. Ini perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan ini pemerintah kok lambat, ini mengulur-ngulur waktu. Hukumnya memang begitu. Ketika ada gerakan yang bernama KLB itu kan belum ada laporannya ke Kumham, belum ada dokumen apapun. Lalu pemerintah disuruh melarang, kan tidak boleh. Itu bertentangan dengan Undang-Undang 9 tahun 98 kalau kita melarang orang mengadakan kegiatan seperti itu. Nah, begitu mereka melapor, tadi sudah disebut Pak Muldoko dan Pak Joni Allen melapor, kemudian dipelajari seminggu sesuai dengan ketentuan hukum, diberi waktu dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi seminggu, persis sesudah seminggu kita umumkan hari ini. Jadi ini sama sekali tidak terlambat, itu sudah sangat cepat. Karena yang bagian ribut-ribut itu bukan bagian dari proses pengerjaan di hukum administrasi. Yang ribut, saling tuding, yang KLB dan sebagainya belum ada laporan ke Kumham. Dan laporan itu baru masuk Senin, beberapa waktu lalu, sudah itu Senin berikutnya diminta diperbaiki, lalu sesudah 7 hari sesudah itu kita putuskan hari ini udah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Untuk selanjutnya kami mengundang rekan-rekan media untuk menyampaikan pertanyaan. 3 orang. Bersilakan. Di unmute di sananya, Pak. Ini unmute. Ya. Pak Menteri, Yuk. Pak Menteri, mohon izin bertanya, saya Fana, berita1.com. Apakah suara saya terdengar, Pak Menteri? Dengar. Ya. Berita 1 ya? Saya izin bertanya untuk pertama, dengan keputusan ini, apakah Partai Demokrat versi KLB masih bisa mengajukan kembali untuk memproses hasil mereka gitu? Baik. Itu saja dulu, makasih. Baik, dengan dokumen yang ada tentunya tidak mungkin lagi. Ya, dengan peristiwa yang kita sudah teliti tidak memenuhi, ya. Kalau nanti mau dibuat lagi yang lebih memenuhi itu bukan urusan kami. Ya. Dan ada argumentasi yang disampaikan kepada kami cukup bahwa menurut anggaran dasar begini bertentangan dengan undang-undang partai politik, itu silakanlah diuji, bukan di tempat kami, tapi diuji di pengadilan saja, di luar ranah kami. Tadi Pak Menko sudah, ini kan ranah hukum administratif, gitu. Jadi ranah menguji anggaran dasarnya itu ya di pengadilan, gitu. Apakah bertentangan dengan undang-undang partai politik apa tidak? Silakan saja, itu hak setiap kader Demokrat untuk melakukan itu. Terima kasih. Di unmute kalau mau bertanya. Unmute apanya? Adik-adik media, ini sengaja kita buat
virtual untuk memenuhi prokes, protap kesehatan COVID-19. Karena saya sangat khawatir, kami sangat khawatir, Pak Menko, kami, kalau kami lakukan ini tidak virtual, nanti mengingat soal KLB ini menarik perhatian yang dari sejumlah masyarakat dan media, kami khawatir nanti kami akan melanggar prokes. Untuk itu saya meminta maaf kepada adik-adik, anytime nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan silakan saja. Ini mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Iya Pak. Oke. Saya Pak Menteri. Dari mana? Niko Kompas Pak Menteri. Woi. Itu izin bertanya Pak, itu kalau misalnya kaum Pak Muldoko ini menggugat ke pengadilan, apakah itu mungkin? Nah itu kesiapannya seperti apa dari pemerintah? Lalu juga soal apakah syaratnya hanya soal mandat tadi Pak? Apakah soal kan Mas Adi Permenkumham itu ada syarat tidak boleh ada perselisihan. Nah itu Jadi apakah kalau, itu juga menjadi syarat tidak diterima? Kalau ada perselisihan yang sampai sekarang itu urusan pengadilan, ya, undang-undang partai politik perselisihan itu diselesaikan melalui pengadilan. Karena satu, dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang diberikan kepada kami yang disahkan kepengurusannya tahun lalu, Pak pihak AHY, juga perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga sudah terdaftar di kita. Kita menggunakan rujukan itu untuk kongres luar biasa 2/3 DPD, setengah DPC, ya itu dari hasil. Ya, masih ada izin majelis tinggi yang dikritik oleh teman-teman sana itu tidak sesuai undang-undang partai politik karena tidak demokratis. Itu soal lain, itu kami tidak masuk dalam, pokoknya yang terdaftar di kami itu anggaran dasarnya, ya memang itu. Kayak pakai rujukan itu, tidak memenuhi 2/3, tidak memenuhi setengah, dan lain-lain. Jadi kalau nanti ada lagi ya nanti kita lihat lagi seperti apa. Kalau mereka tidak setuju dengan anggaran dasar ya ada pengadilan. Kalau mereka mau meneruskan perselisihan partai politik ke pengadilan untuk hasil KLB silahkan saja. Tapi kami saat ini menggunakan betul-betul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ADRT partai politik yang ada. Yang terdaftar di kita. Terima kasih. Satu lagi kalau masih ada. Niko. Masih ada? Kalau tidak ada, ya kita akhiri atau ada yang tambahkan Pak Menko? Cukup? Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.